Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi massa di dalam bisnis. Pembahasan komunikasi massa terkait dengan dunia bisnis sangat penting karena komunikasi massa memberikan informasi secara luas yang bisa memberikan manfaat kepada suatu kegiatan bisnis. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Pembahasan terkait dengan komunikasi massa, kita akan berbicara terkait dengan komunikasi itu yang ditujukan kepada masyarakat secara luas, atau bisa dikatakan komunikasi yang diberikan kepada masyarakat umum, yang sifatnya adalah komunikasi heterogen. Kenapa dikatakan komunikasi heterogen? Karena di masyarakat itu terdapat beberapa lapisan, terdapat beberapa jenis masyarakat. Ya. Karena ada keragaman tersebut, maka media yang digunakan juga akan menyesuaikan. Sehingga tidak heran, beberapa perusahaan menggunakan komunikasi massa tidak hanya melalui satu media. Apapun terkait dengan media yang digunakan oleh perusahaan atau oleh pelaku bisnis, ya, ketika mereka melakukan komunikasi massa, maka yang pertama bisa menggunakan audio. Yang kedua, ada juga pilihan penggunaan audio visual. Jadi bukan hanya suara, tetapi juga ada gambar yang berat. Itu juga dapat gambar yang bisa ditampilkan. Yang ketiga, ada media cetak. Sering kita kenal melalui koran, melalui majalah, sehingga pesan yang disampaikan bisa dibaca oleh masyarakat secara luas. Juga yang terakhir ada media luar ruangan, di mana di beberapa tempat sebuah perusahaan bisa menaruh pesan yang bisa dilihat atau dibaca oleh masyarakat. Nah, keempat media ini yang memang sering digunakan oleh perusahaan di dalam menjalankan kegiatan bisnis. Komunikasi massa dianggap sebagai sebuah komunikasi dengan tingkatan yang paling tinggi. Karena di dalam komunikasi massa melibatkan banyak orang, atau pesan itu dikirim kepada masyarakat secara luas. Kalau kita melihat dari tingkatan yang paling rendah di dalam suatu tingkatan komunikasi, yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok atau grup. Yang keempat, ada komunikasi publik. Dan yang terakhir, yang tingkatan paling tinggi, yaitu ada komunikasi massa. Lantas, apa saja pengertian dari komunikasi massa? Nah, kita bisa melihat pendapat atau pengertian komunikasi massa dari beberapa ahli. Beberapa ahli ini memberikan pernyataan atau memberikan pengertian terkait dengan komunikasi massa. Yang pertama ada John Gardner, yang kedua ada Gardner, yang ketiga ada Fredson, yang keempat ada Frisch, dan yang kelima ada Jalaluddin. Nah, kita ke pendapat yang pertama. John Gardner memberikan sebuah pernyataan tentang komunikasi massa sebagai sebuah komunikasi yang memberikan pesan yang dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang, sebuah besar orang secara bersamaan atau sekaligus. Nah, inilah pendapat atau pengertian komunikasi massa menurut John Gardner. Yang kedua, kita bisa merujuk kepada pengertiannya Gardner, di mana Gardner ini menyampaikan, memberikan pernyataan bahwa komunikasi massa terkait dengan produksi serta distribusi yang memiliki landasan pada suatu teknologi atau lembaga melalui sebuah arus pesan yang memiliki kesinambungan atau berkelanjutan. Artinya pesan itu tidak hanya dikirimkan satu kali, tetapi dikirim atau dilakukan secara berkelanjutan. Inilah
yang dimaksud dengan komunikasi massa menurut Gardner. Yang ketiga, kita bisa merujuk kepada pendapatnya Fredson, di mana Fredson ini memberikan sebuah pernyataan komunikasi massa ditujukan kepada sejumlah populasi yang berasal dari berbagai kelompok. Bukan hanya menyasar ke satu individu, tetapi juga menyasar kepada beberapa individu secara bersamaan atau sekaligus. Nah, inilah pengertian dari komunikasi massa menurut Fredson. Yang keempat, menurut Page menyampaikan bahwa komunikasi massa merupakan suatu proses yang terjadi di antara seorang individu, sekelompok orang, maupun organisasi yang dapat menciptakan pesan dengan cara melakukan transmisi melalui beberapa jenis media kepada audiens yang jumlahnya besar atau dalam skala besar, secara heterogen serta anonim. Pengertian ahli yang kelima, kita bisa melihat dari pendapatnya Jalaluddin Rahmat, di mana komunikasi massa ini dianggap sebagai salah satu dari jenis komunikasi yang ditujukan kepada beberapa khalayak yang disebarkan melalui media cetak, melalui majalah, melalui surat kabar, melalui elektronik, melalui televisi maupun radio. Karena pesan tersebut disampaikan melalui beragam media, maka dapat diterima dengan serentak serta sesaat. Apa saja karakteristik dari komunikasi massa? Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwa karakteristik dari komunikasi massa yang pertama adalah komunikasi terlembaga. Artinya komunikasi itu diberikan oleh sebuah lembaga atau dikirim oleh sebuah organisasi yang ditujukan kepada masyarakat umum. Yang kedua, pesannya memang bersifat umum untuk siapapun, atau secara luas, secara besar. Yang ketiga, komunikan bersifat heterogen dan anonim. Jadi pesan yang dikirim atau pembahasan yang akan diberikan kepada masyarakat itu ditujukan kepada masyarakat secara luas. Tapi masyarakat tersebut kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang akan menerima pesan tersebut. Yang keempat, sifatnya adalah serempak atau bersamaan. Jadi dilakukan secara satu kali, tapi yang menerima ada banyak. Meskipun pada konsepnya nanti pesan itu bisa dilakukan secara berulang-ulang. Yang kelima, pesan bersifat searah. Jadi tidak ada feedback. Hanya pesan yang disampaikan kepada orang lain secara luas. Yang keenam, terdapat umpan balik yang sifatnya tertunda. Feedbacknya itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Tapi komunikasi ini hanya searah, pada akhirnya feedback yang dilakukan adalah bisa berupa tindakan yang tidak secara langsung. Saja terkait dengan fungsi komunikasi massa, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada 7 fungsi komunikasi massa. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan. Yang kedua adalah korelasi. Yang ketiga, sensasionalisasi. Yang keempat, terkait dengan hiburan. Yang kelima, terkait dengan penyebaran. Yang keenam, terkait dengan mobilisasi. Dan yang terakhir, terkait dengan validasi. Ini merupakan 7 fungsi dari komunikasi massa. Pelaku bisnis akan menggunakan beberapa media yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi massa. Di sini ada beberapa jenis terkait dengan komunikasi massa, bagaimana itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah terkait dengan iklan. Iklan merupakan sebuah kegiatan pemasaran yang memberikan informasi kepada pelanggan atau memberikan informasi kepada konsumen agar di masa mendatang terjadi pembelian secara berulang. Maka adanya iklan itu untuk menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, ada jenis komunikasi massa terkait dengan jurnalisme. Ada pemberitaan yang disampaikan. Tujuan sama adalah memberikan informasi kepada orang lain secara luas. Yang ketiga, bisa dilakukan melalui humas atau public relation.
Tiap perusahaan rata-rata akan memiliki humas yang memang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada pihak lain yang memang ada kepentingan suatu hal. Yang keempat, terkait dengan jenis komunikasi massa bisa dilakukan menggunakan media sosial. Di masa sekarang, media sosial menjadi sebuah alat atau media yang menghubungkan antara konsumen dengan perusahaan menjadi lebih dekat. Bahkan ada beberapa jenis media sosial yang secara aktif digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan komunikasi massa. Nah, terkait dengan komunikasi massa dalam bisnis, yang sering kita lihat adalah adanya iklan. Iklan muncul di mana-mana, ya. Bukan hanya di televisi, di radio, di koran, ya. Bahkan ada di media sosial pun muncul iklan. Kita buka smartphone pun kadang muncul iklan. Nah, ini menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memberikan pesan kepada orang lain. Di masa lalu, iklan sering diberikan melalui selebaran, ya. Nah, seperti ini dibagikan kepada masyarakat. Bahkan saat ini pun masih kita sering temui beberapa selebaran yang diberikan secara langsung. Kadang diberikan di lampu merah, atau mungkin saat ada suatu acara, dibagikan sebuah brosur, ya, sebuah selebaran yang nantinya akan bisa dibaca oleh masyarakat dan menjadi sebuah informasi, ya, yang berkembang menjadi sebuah pertimbangan untuk melakukan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Iklan lain yang sering digunakan adalah melalui koran. Di koran ada iklan baris atau iklan kecil yang merupakan sebuah tulisan kecil-kecil, jumlahnya banyak, pembaca bisa melihat, ya, berbagai macam iklan yang sedia di situ. Nah, rata-rata iklan yang ada di koran ini memberikan tarif yang murah. Tapi pada masa sekarang, karena koran mungkin tidak banyak dibeli oleh masyarakat, jadi kita mungkin tidak banyak melihat iklan yang ada di koran. Meskipun masih ada, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Berikutnya ada juga iklan yang muncul di televisi. Ketika kita lihat televisi, ya, kita lihat suatu acara, suatu program, suatu sinetron, ya, akan muncul iklan. Ya. Iklan bukan hanya muncul di jeda atau season yang ada di suatu program televisi, tetapi kadang di dalam acara tersebut iklannya juga muncul. Nah, inilah perkembangan iklan yang ada di televisi. Kalau dahulu iklan dibuatkan video tersendiri, tapi sekarang iklan muncul langsung di program tersebut untuk menunjukkan bahwa program tersebut didukung atau disupport oleh suatu produk tertentu. Nah, ada juga komunikasi massa yang diberikan atau disampaikan melalui jurnalistik, ya, seperti penyampaian laporan keuangan, ya, yang dilakukan melalui koran atau media massa. Ya. Di sini itu perusahaan menyampaikan secara resmi, ya, agar masyarakat secara luas bisa mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan, bagaimana target perusahaan, atau laporan tahunan perusahaan juga bisa diketahui melalui media massa seperti koran. Jenis yang bisa dilakukan terkait dengan komunikasi bisnis adalah melalui humas atau public relation. Public relation ini akan menyampaikan banyak informasi, terutama kepada masyarakat terkait dengan perkembangan perusahaan, terkait dengan suatu informasi yang memang bisa diberikan kepada masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat, yang nantinya kedua belah pihak memang akan membutuhkan informasi tersebut. Nah, public relation ini ditugaskan sebagai sebuah peran memberikan informasi kepada masyarakat secara umum. Atau juga bisa dikatakan memberikan sebuah pesan kepada pihak-pihak tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Media sosial menjadi sebuah media yang banyak digunakan pada masa sekarang, karena masyarakat cenderung menghabiskan waktu menggunakan smartphone. Nah, media sosial ini bisa diakses melalui smartphone
sehingga informasi yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan bisnis akan mudah diterima. Dan bahkan informasinya bisa cepat dilakukan, tidak membutuhkan proses terlalu panjang. Bahkan di masa sekarang ya, banyak orang itu membuat akun ya, khusus untuk kegiatan bisnis ya, menawarkan produk, menawarkan jasa. Informasi ini bisa kita ikuti, bisa kita lihat di berbagai macam media sosial. Nah, apakah media sosial ini kok banyak digunakan? Alasannya adalah karena media sosial rata-rata gratis. Meskipun ada yang berbayar, tapi masyarakat cenderung menggunakan media sosial sebagai komunikasi massa karena adalah sifatnya gratis. Alhamdulillah kita telah mempelajari pada kesempatan ini terkait dengan komunikasi massa di dalam bisnis. Komunikasi massa di dalam bisnis bisa dilakukan melalui beberapa media agar memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku bisnis. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Kita dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.